Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, di sini saya Muhammad Lutfi Sisya dan beserta teman-teman saya izin untuk menyampaikan laporan proyek akhir semester 3 matkul Teknik Riset dan Operasi dari kelas A. Kami dari kelompok 6 di sini kelompok kami terdiri dari Maudia Rizky dengan NIM J03032013, Muhammad Alvin Renaldi J003 0303201075, Rizky Febrian Nasution dengan NIM J0303201131, M. Lutfi Yustisya J0303201044, dan Muhammad Haidar Mutawali dengan NIM J0303202164. Nah, di sini kami mengangkat permasalahan mengenai optimalisasi pendistribusian beras menggunakan metode transportasi. Pada era COVID-19 mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya. Dampaknya adalah kenaikan kebutuhan pangan berbanding berbalik dengan ekonomi masyarakat, sehingga bantuan pangan dari masyarakat dari pemerintah pun sangat diperlukan pada saat ini. Di sisi lain, pemerintah juga harus menghemat untuk kebutuhan kesehatan pada masa sekarang, sehingga dibutuhkan biaya seminimal mungkin untuk pendistribusian beras. Salah satu kecamatan mempunyai kebutuhan akan bantuan beras untuk masing-masing kampungnya. Kampung Durian membutuhkan bantuan sebanyak 500 kg, Kampung Salak membutuhkan bantuan beras sebanyak 800 kg, Kampung Cilodong membutuhkan bantuan beras sebanyak 1.200 kg, Kampung Cimahi membutuhkan bantuan beras sebanyak 500 kg, dan Kampung Cilandak membutuhkan bantuan beras sebanyak 1.000 kg. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kecamatan mempunyai 3 gudang. Sumber pemasok beras dengan masing-masing gudang mempunyai kapasitas berbasis 1.500 kg, 1.200 kg, dan 1.300 kg. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk pendistribusian beras pun masing-masing gudang memiliki masing-masing tujuan baik berikut. Nah, di sini ada gudang yang pertama itu sebesar ke Kampung Durian, bisa dilihat ya teman-teman, sampai ke gudang ketiga Kampung Cimahi. Sampai yang terakhir maksud saya yaitu gudang ketiga Kampung Cilandak, yaitu sebesar biaya pendistribusiannya Rp500. Oke, selanjutnya boleh di next, scroll ke bawah. Oke, baik. Formulasi PL yang pertama di sini ada tabel kapasitas gudang. Nah, gudang yang pertama memiliki persediaan 1.500 kg beras, gudang kedua memiliki persediaan 1.200 kg beras, dan gudang ketiga adalah memiliki persediaan beras 1.300 kg. Adapun tabel permintaannya mulai dari Kampung Durian itu sebesar 500 kg, Kampung Salak 800 kg, Kampung Cilodong 1.200 kg, Kampung Cimahi 500 kg, dan yang terakhir Kampung Cilandak yaitu 1.000 kg. Nah, di sini pun bisa teman-teman lihat ya, untuk tabel biaya distribusinya pun ada jalur distribusi dan biaya kilogram. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman sampai gudang 3 Kampung Cilandak itu sebesar Rp500. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masuk ke penyelesaian secara manual ya, teman-teman. Di sini pada langkah pertama atau langkah awal, itu kita harus membuat tabel awal ya, teman-teman. Di sini kita sudah membuat tabel gudang 1 sampai gudang 3 sampai permintaan, dan Kampung Duriannya persediaannya pun ada. Nah, di sini tinggal kita inputkan atau masukkan sesuai dengan data yang tertera di atas ya, teman-teman. Misal di Kampung Durian ketersediaannya itu harganya transportasinya itu Rp600 dengan persediaan 1.500 kg beras. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, mungkin akan disampaikan selanjutnya oleh Muhammad Alvin Renaldi. Untuk saudara Alvin Renaldi, saya persilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan bagaimana kita menentukan solusi visible awal dengan menggunakan metode pojok barat laut. Nah, ketika sudah ditemukan
tabel awalnya serta datanya sudah dimasukkan berupa permintaannya berapa tiap kampung, persediaannya berapa tiap gudang, serta ongkos kirimnya berapa dari tiap gudang ke setiap kampung, kita bisa menentukan solusi visible awal dengan menggunakan metode pojok barat laut, yaitu dengan memilih sel paling barat laut, yaitu di sini ada gudang 1 Kampung Durian atau X11. Kita lihat permintaannya 500 dan persediaan pada gudang 1 yaitu pada awalnya berupa 1.500. Nah, kita masukkan semua permintaan pada Kampung Durian yaitu 500 sehingga kita geser ke sel berikutnya yaitu Kampung Salak, berupa permintaannya berupa 800 dan sisa persediaan di gudang 1 ada 1.000. Nah, kita masukkan juga ke Kampung Salak 800 kg sehingga lanjut ke Kampung Cilodong dengan permintaan 1.200 dan total persediaan pada gudang 1 yang bersisa 200 kg. Sehingga kita bisa masukkan 200 pada gudang 1 ke Kampung Cilodong, lanjut ke gudang 2-nya di Kampung Cilodong karena di gudang 1 persediaannya sudah habis. Di gudang 2 dengan persediaan 1.200 dan sisa permintaan di Kampung Cilodong 1.000, kita masukkan 1.000 dari gudang 2 ke Kampung Cilodong sehingga lanjut ke sel berikutnya di Kampung Cimahi yang membutuhkan 500 kg dan sisa persediaan di gudang 2 berupa 200 kg sehingga kita masukkan 200 kg di Kampung Cimahi dari gudang 2 dan lanjut ke gudang 3 karena persediaan di gudang 2 sudah habis yang memiliki persediaan 1.300 kg dimasukkan 300 ke Kampung Cimahi untuk menutupi permintaan 300 sisa dari pemasokan dari gudang 2 dan lanjut ke Kampung Cilandak yang membutuhkan 1.000 kg dan sisa dari gudang 3 yang sebesar 1.000 kg juga. Jadi solusi visible awal ini merupakan tabel yang berupa tabel seimbang antara persediaan dan permintaannya sama seperti itu. Mungkin lanjut ke tabel berikutnya. Nah, untuk mencari variabel masuk, hal ini kita gunakan untuk mencari ongkos optimal yang dicari nantinya. Kita harus mencari variabel masuk terlebih dahulu. Nah, untuk mencari variabel masuk ini, hal yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu nilai U serta Pi dari masing-masing kolom serta barisnya. Nah, dengan asumsi dari setiap tabel nilai U1 itu selalu 0, nah kita temukan nilai Pi1-nya berupa 600, Pi2-nya berupa 100, dan yang lainnya. Nah, nilai U serta Pi ini didapat jika berupa variabel basis. Nilai U serta Pi ini didapat dengan formula atau rumus U ditambah Pi sama dengan ongkos kirimnya seperti itu. Nah, ketika nilai U serta Pi sudah ditemukan pada setiap baris serta kolomnya, kita bisa menentukan CIJ bar ataupun nilai pengali pada variabel non basis. Nah, ketika CIJ bar sudah ditentukan pada setiap kolom non basisnya, kita bisa lihat seperti pada X14 sebesar 1.400 CIJ barnya, kemudian ada X15 800 dan yang lain-lainnya. Kita bisa menemukan nilai CIJ bar yang bernilai negatif. Nah, kita bisa mengambil nilai CIJ bar yang bernilai negatif ini sebagai variabel masuk. Di sini ada X31 yaitu gudang 3 Kampung Durian yang mempunyai CIJ bar sebesar min 1.400. Nah, karena pada tabelnya masih mempunyai nilai yang mengandung negatif CIJ barnya, ini mengindikasikan bahwa tabel berikut masih belum mencapai titik optimal, sehingga harus dirubah nilai variabel basisnya. Mungkin seperti itu dari saya untuk mencari variabel masuknya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain untuk mencari variabel keluarnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu menentukan variabel keluar.
Setelah diketahui variabel masuk, hal yang harus dicari yaitu variabel keluar dengan cara membuat loop searah jarum jam yang berawal dari variabel masuk dan berakhir di variabel masuk juga. Maka didapatkan titik-titik sel X11, X13, X23, X24, dan X34. Setelah menentukan loop setiap titik, diberi simbol minus dan plus secara bergantian. Lalu jika kita perhatikan pada titik yang bersimbol negatif, mempunyai nilai 500, 100, dan 300. Karena nilai terkecilnya berupa 300, maka 300 ditetapkan sebagai variabel keluar. Selanjutnya ke iterasi 1. Untuk menentukan visible basis baru, operasi nilai 300 pada variabel keluar sesuai dengan simbol yang ada, sehingga didapatkan variabel masuk yang bernilai 300 X11 menjadi 200, X13 menjadi 500, X23 menjadi 700, X24 menjadi 500. X23 menjadi 700, X24 menjadi 500, dan X34 yang asalnya memiliki nilai menjadi tidak memiliki nilai karena menjadi variabel keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya itu di iterasi kedua, karena di tabel sebelumnya itu belum optimal, maka di sini kita akan mengoptimalkan lagi dengan cara mencari variabel masuk. Caranya itu sama seperti cara yang sebelumnya, sehingga didapatkan variabel masuknya itu di X33. Lalu selanjutnya ke bawah. Nah, ini juga didapatkan variabel keluarnya. Lalu cara selanjutnya itu masih sama, kita akan langsung ke penggunaan softwarenya. Nah, di sini kita menggunakan software POMQM. Hal pertama yang dilakukan adalah memilih menggunakan metode apa. Lalu kita masukkan data-datanya seperti gudang 1, gudang 2, dan gudang 3, juga kapasitas setiap kampungnya. Lalu setelah itu kita memilih fungsi objektifnya apakah dimaksimumkan atau minimumkan. Setelah itu kita memilih metodenya, yaitu pojok barat laut. Setelah itu kita klik solve di bagian atas. Lalu setelah itu akan muncul 4 tabel yang berisi ada hasil akhirnya. Lalu di akhirnya itu, boleh ke bawah. Lalu di bawah ini tertera bahwa hasil akhir solusi visible-nya itu ada ini. Lalu ke bawah lagi. Ya, X12-nya 500, X15-nya 1000, X22-nya itu 300, X23-nya itu 400, X24-nya 500, X31 500, X33 800, dan sisanya yaitu 0. Dengan diperoleh biaya optimalnya itu 1.690.000. Nah, di sini terlihat bahwa cara yang digunakan secara manual hasilnya itu sama seperti yang digunakan oleh software POMQM. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haidar. Oke, untuk yang terakhir kesimpulan akhirnya dari kelompok kami. Yang pertama yaitu hasil analisis telah menunjukkan bahwa penerapan metode transportasi dengan metode Northwest Corner ini dalam optimalisasi pendistribusian beras menggunakan metode transportasi pada gudang beras dapat membantu dalam meminimumkan biaya pendistribusian beras dari gudang-gudang yang ada dari kampung ke kampung yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah permintaan
dan persediaan yang cukup terbatas. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis dengan menerapkan metode transportasi ini, diperoleh biaya optimal pendistribusian beras ke kampung-kampung ialah sekitar 1.690.000. Dan hasil manual juga menggunakan software menemukan hasil yang sama. Yang ketiga, adapun rincian biaya yang harus dikeluarkan dari suatu tempat penyimpanan ke tiap-tiap rumah sakit, yaitu biaya pendistribusian ke Kampung Durian adalah sebesar Rp100.000, biaya pendistribusian Kampung Salak sebesar Rp220.000, biaya pendistribusian Kampung Cilodong sebesar Rp1.120.000, biaya pendistribusian Kampung Cimahi sebesar Rp0, dan biaya pendistribusian Kampung Cilandak sebesar Rp300.000. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.